Hai guys, balik lagi sama gua Billy Pratomo. Nah, kita akan terusin ngobrol banyak hal menarik di dunia hobi kita, yaitu apa sih? Ngomongin apa sih? Ya, sudah pasti toys. Era 80-an adalah era kemasan action figure. Nah, di tahun ini banyak sekali produksi yang dibuat. 5 tahun pertama di era 80-an ini, action figure penuh dengan berbagai karakter dari film dan komik. Oke, kita mulai dengan yang pertama. Star Wars ini sudah kita bahas di episode sebelumnya, tapi di tahun 80-an dia makin menggila. Star Wars adalah film pertama yang berhasil memasarkan mainan atau action figure berdasarkan kesuksesan film tersebut. George Lucas memakai dana dari hasil kesuksesan film pertama, yaitu Episode 4 New Hope, untuk membiayai produksi film kedua dan ketiganya, yaitu The Empire Strikes Back dan Return of the Jedi. Dan ternyata action figurnya juga sukses banget. Maka lalu Kenner mengeluarkan campaign. Jadi di belakangnya itu ada kupon. Kuponnya kita gunting. Kalau terkumpul 4, lalu bisa ditukar dengan mainan eksklusif, yaitu Boba Fett Rocket Launcher. Jadi, Kenner mengeluarkan figur Boba Fett yang mengeluarkan tembakan di belakangnya. Tapi ada sayangnya nih, ternyata mainan itu dibatalkan, ditarik kembali karena tidak aman untuk anak-anak. Karena ditarik kembali, tapi mainan itu malah jadi langka guys. Dan sekarang jadi incaran kolektor. Sampai dengan 1984, total ada 79 karakter mainan Star Wars yang dibuat. Banyak kan? Kesuksesan dari lini trilogi Star Wars ini makin berlanjut. Tapi euforia menurun. Dan akhirnya berhenti di tahun 1985. Kenner lalu mengeluarkan line-up Star Wars baru, yaitu Powers of the Force 1985, Star Wars Droids, dan Star Wars Ewok. Banyak figur Star Wars yang sampai saat ini menjadi incaran kolektor. Misalnya tahun 2017, figur Jawa yang diproduksi tahun 1977 menjadi langka dan dijual seharga 21.600 pound, sekitar 28.000 dolar. Prototype Bib Fortuna dari film Return of the Jedi, keluaran 1980, dibeli seharga 36.000 pounds, kurang lebih 46.000 dolar di tahun 2019. Harganya mah yahut. Kita masuk yang kedua, yaitu G.I. Joe. Pada tahun 1982, Hasbro mengeluarkan lini baru dari G.I. Joe. Berbeda dari produksi awalnya di tahun 1960-an yang berukuran 12 inch, kali ini berukuran 3,75 inch, mengikuti tren yang berlaku saat tahun 80-an ini. Selain itu, G.I. Joe ini juga punya lebih banyak artikulasi, latar belakang yang cerita yang kompleks, dan juga aksesoris serta vehicle-nya. Karakter-karakter yang ada itu dibuatlah menjadi sebuah animasi. Nah, animasi ini akan sangat menarik sehingga mendongkrak penjualan dari action figurnya. Animasi ini menjadi sangat menarik karena G.I. Joe juga dipertemukan dengan musuh bebuyutannya, yaitu tim Cobra. Nah, disinilah banyak cerita menarik, kompleks, sehingga lini mainannya pun menjadi makin banyak dan menarik minat anak-anak. G.I. Joe resmi masuk dalam National Toy Hall of Fame di Rochester, New York pada tahun 2004. Dan juga ke dalam Pop Culture Hall of Fame pada tahun 2017. Karakter-karakter dari action figure G.I. Joe ini ada beberapa yang sangat diminati loh. Seperti Snake Eyes, Storm Shadow, Cobra Commander, dan juga vehicle-nya itu ada yang sangat fenomenal, yaitu USS Flagship dan juga Cobra Terror Dome. Karena kesuksesan G.I. Joe, maka banyak produsen mainan lain mengikuti cara-cara seperti yang dilakukan Hasbro itu. Nah, yaitu mengeluarkan figurnya dulu, baru diikuti dengan animasi, komik,
serial TV, film, dan lain-lainnya. And the Masters of the Universe. He-Man dan Master of the Universe ini dirilis pada Natal 1982 dan berlangsung terus sampai dengan 1987 dan sudah melahirkan lebih dari 70 karakter. Master of the Universe atau kita sebut dengan MOTU ada beberapa keunikan. Keunikannya bukan dari artikulasinya, tapi dari bentuk figurnya yang pendekar, pendek, dan kekar. Selain itu ada gimmick figur juga yang memakai istilah power punch. Nah, ini bisa nonjok-nonjok nih, seperti kayak gini nih. Keunikan lainnya, body figur ini selalu sama. Bentuknya sama semua kekar. Hanya armor, kepala, dan senjata saja yang berbeda. Fun fact nih guys, karakter He-Man ini terpengaruh dari film Conan the Barbarian yang dibintangi oleh Arnold Schwarzenegger pada tahun 1982. Ini ada yang lucu-lucu nih, seperti karakternya He-Man. Kenapa dia pakai rambut poni? Nah, sementara saat itu kayaknya udah nggak zaman poni ya. Kenapa ya? Coba ada yang tahu nggak? Kita masuk yang keempat, yaitu Teenage Mutant Ninja Turtle. Ini keluaran dari Playmates ya. Biar gampang kita sebutnya dengan TMNT atau Turtle saja ya. Berbeda dengan G.I. Joe dan He-Man tadi, TMNT atau Turtle ini justru diangkat dari komik yang diperuntukkan bagi pembaca dewasa. Komiknya sadis cuy. Rilisannya tahun 1983. Komik ini diciptakan oleh Kevin Eastman dan Peter Laird. 4 karakter Turtle ini tidak berubah dari awal, yaitu Michelangelo, Raphael, Donatello, dan Leonardo. Hanya ada perubahan dari bentuk ikat kepala, bisa bilang ikat kepala ya, atau ikat mata sebetulnya. Action figure TMNT ini akhirnya mulai diproduksi oleh Playmate Toys pada tahun 1987. Dan di tahun yang sama, diangkat pula menjadi serial animasi TV. Have the vehicles broken down? Is the race over? Nah, we ran out of fuel. Kita masuk yang kelima, yaitu Transformers dari Hasbro dan Takara. The Transformers, more than meets the eye. Transformer ini adalah perpaduan dari 2 produsen, Amerika dan Jepang, Hasbro dan juga Takara. Pada tahun 1984, Transformer diperkenalkan dengan konsep robot in disguise atau robot yang menyamar. Kenapa? Karena di sini robot-robot itu bisa berubah bentuk menjadi mobil, motor, peralatan elektronik, dan lain-lainnya. Sayangnya, skala di figur Transformer ini tidak tetap dan berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Tapi itu tidak dipusingkan oleh para penggemarnya. Kenapa? Karena yang dipentingkan adalah gimmicknya dan mekaniknya. Bagaimana produk mainan tersebut bisa berubah dari kendaraan atau pesawat atau apapun menjadi bentuk robot. Itu yang penting. Seperti juga G.I. Joe, pada awalnya Transformer ini tidak mempunyai cerita yang tetap. Lalu dibuatlah serial animasi TV-nya dan menceritakan pertarungan antara 2 kubu. Robot yang baik, yaitu Autobot, dan robot yang jahat, yaitu Decepticon. 2 kubu robot ini berasal dari planet Cybertron, yang kemudian pergi melalang buana dan akhirnya jatuh ke bumi bertempur di sini. Nah, seperti juga animasinya, di mainannya, Autobot adalah semua robot yang bisa berubah menjadi kendaraan maupun apapun yang beroda. Sementara Decepticon bisa berubah menjadi pesawat dan senjata. Fun fact, latar belakang kisah dari Transformer ini ditulis oleh para penulis Marvel. Ya, ada Jim Shooter, Dennis O'Neil, dan juga terakhir Dennis O'Neil diganti oleh Bob Budiansky. Transformer ini dulu waktu pertama keluar di rak mainan, gue melihatnya sebagai mainan yang keren banget sih. Bayangin, mainan mobil bisa jadi robot, atau robot bisa jadi mobil. Gitu kan kayaknya keren banget ya. Dan saat itu juga sebetulnya ada beberapa produk lain yang mirip-mirip dengan Transformer. Seperti diantaranya ada GoBots gitu kan. Jadi gue suka ketukar tuh saat itu antara beli Transformer, GoBots, dan beberapa produk lainnya. Tapi ya gue beli juga sih, karena itu buat gue tetap keren. Ada perubahan mekanik dari kendaraan menjadi robot. Jadi Transformer
buat gue juga sangat berkesan di masa kecil gue. Sold separately. Kita sampai ke nomor 6. Ini adalah line up favorit gue.